Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggota Jemaat GKI Muara Karang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini. Saya mendoakan kiranya kita selalu dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang pendeta yang baik. Seorang pendeta yang baik ini rupanya dikenal juga sebagai seorang pengkhotbah yang baik. Begitu banyak orang senang dengan cara beliau menyampaikan firman Tuhan. Lalu dalam sebuah kesempatan, pendeta ini menyampaikan firman Tuhan di dalam sebuah ibadah di sebuah jemaat. Dan benar saja, begitu banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, begitu senang dengan bagaimana cara pendeta ini menyampaikan firman Tuhan. Termasuk di antara begitu banyak orang itu ada seorang anak muda yang juga sangat kagum dengan pendeta ini. Ia sangat kagum dengan bagaimana pendeta ini menyampaikan firman Tuhan. Juga pada saat itu anak muda ini sedang menggumuli panggilannya untuk studi di sekolah teologi. Selesai ibadah, anak muda ini memberanikan diri untuk datang ke konsistori untuk menjumpai pendeta tersebut. Lalu mereka berjumpa, ia memperkenalkan dirinya dan pendeta itu menyambutnya dengan baik. Di dalam percakapan mereka, anak muda ini memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana caranya agar saya dapat menyampaikan firman, agar saya dapat berbicara dengan baik? Lalu jawab pendeta ini sambil tersenyum, katanya, langkah awal untuk berbicara dengan baik adalah mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ada begitu banyak cara agar kita bisa berbicara dengan baik. Kalau kita ke toko buku, ada begitu banyak buku yang mengajarkan kita teknik-teknik berkomunikasi, teknik untuk berbicara dengan baik dan benar. Namun, dari segudang cara tersebut, pada saat ini kita mau belajar dari pendeta yang baik itu, yang mengatakan bahwa langkah awal untuk berbicara dengan baik adalah mendengarkan dengan baik. Dan ini benar, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan baik kalau kita tidak mengetahui siapa dan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Dan itu hanya kita ketahui kalau kita mau mendengarkan lebih dulu. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada sesama kita kalau kita tidak lebih dulu mendengarkan sang firman? Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu, Saudara-saudara, cepat mendengar di dalam teks yang tadi kita baca berarti kita menyiapkan diri kita untuk senantiasa siap dalam mendengarkan di dalam berbagai situasi. Sedangkan lambat berkata-kata berarti kita menahan diri kita untuk berbicara yang terkesan terburu-buru. Kita diajak untuk lebih siap mendengar daripada berbicara. Kita diajak untuk lebih siap mendengar dan menahan keinginan untuk berbicara. Begitupun dalam teks selanjutnya dikatakan amarah yang terburu-buru, yang cenderung cepat keluar ketika kita tidak lebih dulu mendengarkan, ketika kita lebih dulu berbicara daripada mendengarkan. Berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca, jangan sampai karena kita tidak mendengarkan, kita juga kemudian tidak jadi mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kalau begitu dengan kita? Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, dengan siapapun, keinginan mana yang biasanya lebih kuat? Keinginan untuk mendengar atau keinginan untuk berbicara?
teks yang difirmankan ini bisa disampaikan untuk merujuk kepada sebagian orang yang memang cenderung cepat berbicara dan lambat untuk mendengar. Ketika berkomunikasi, orang-orang seperti ini ingin sekali menyampaikan sesuatu, namun belakangan dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, perseteruan sering terjadi oleh karena hal-hal seperti ini. Oleh karena baik satu atau lebih orang lebih suka berbicara lebih dulu daripada mendengarkan. Lebih lagi di dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Keinginan mana yang biasanya lebih kuat? Mendengarkan Tuhan atau berbicara kepada Tuhan? Di dalam doa-doa kita misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara, mana keinginan yang lebih kuat? Keinginan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, atau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara kepada Tuhan itu sungguh baik adanya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyambut setiap orang yang datang dan berbicara, memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Namun, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan jika kita enggan mendengarkannya, jika kita enggan untuk mendengarkan Tuhan yang juga ingin berbicara kepada kita? Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan jika kita kurang memberi ruang bagi Tuhan untuk berfirman kepada kita? Selanjutnya, ayat 22 mengatakan kepada kita, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah juga pelaku firman. Benar. Namun, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman jika kita tidak mendengar sang firman itu sendiri, yaitu Kristus? Seorang pelaku firman yang baik adalah seorang yang mendengarkan dengan baik. Seorang pelaku firman pasti mendengarkan sang firman dengan baik di dalam kehidupannya. Seorang pelaku firman pasti mendengarkan sesamanya dengan baik di dalam kesehariannya. Loh kok, apa hubungannya dengan sesama? Kan ini berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu saja ada hubungannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan dengan kuasanya juga dapat berkomunikasi dengan kita melalui sesama kita. Juga karena dengan mendengarkan sesama kita, kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan sesama kita. Yang sesungguhnya terhadap mereka lah Tuhan ingin kita melakukan firman-Nya. Tuhan ingin kita mengerjakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melatih diri kita untuk cepat mendengar daripada berbicara. Ini bisa menjadi aksi yang sangat baik bagi kita dalam rangka menghayati masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini mengingatkan pada kita bahwa kita ini rapuh dan fana. Masa Prapaskah ini mengajak kita untuk mengambil bagian di dalam penderitaan, sebagaimana kita menghayati penderitaan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan dan mendengar sesama kita. Menjadi pendengar yang baik adalah langkah awal bagi kita untuk menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan menolong kita.